Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Minggu 11 Februari 2024. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Udranda Riolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menghadiri tablik akbar yang menghadirkan pendakwa Ustadz Maulana yang digelar pada Gedung Asber Kota Tebing Tinggi kemarin. Tablik akbar tersebut digelar dalam rangka Isra Mi'raj dengan tema menerapkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipusatkan di Gedung Asber Kota Tebing Tinggi. Ustadz Maulana dalam tausiahnya mengajak umat muslim bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan karena telah diberikan Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang untuk dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Untuk itu Ustadz Maulana berpesan kepada para jamaah wanita, khususnya ibu-ibu yang hadir pada kesempatan tersebut, agar terus bersyukur dan berusaha menjadi ibu yang baik dan soleh kepada suami dan ibu yang baik serta sabar dalam menjaga dan juga mendidik anak-anaknya sehingga pintu surga dilapangkan. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid berpesan kepada para ibu-ibu untuk tetap menjadi ibu yang tangguh, mandiri, serta sabar dalam mendidik anaknya dan mampu melayani suami, serta berperan sebagai ibu rumah tangga. Begitu juga dengan Kota Tebing Tinggi dengan tingkat ukhuwah persaudaraan menjadikan kota majemuk yang di dalamnya ada berbagai suku, agama, dan ras. Tentunya menjadi penyambung silaturahmi, tali ukhuwah Islamiyah yang bermanfaat bagi kemajuan Kota Tebing Tinggi. Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok menghadiri perayaan Imlek yang dilakukan di salah satu kediaman tokoh Tionghoa yang ada di Kota Medan. Konjen mengaku sangat senang merayakan Imlek di Kota Medan. Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok Zhang Min berbaur dengan tokoh agama yang ada di Sumatera Utara merayakan Tahun Baru Imlek kemarin. Dikatakan setiap warga Tionghoa menyambut Tahun Baru Imlek dengan sukacita karena merupakan hari kebahagiaan yang dimanfaatkan untuk saling bersilaturahmi. Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok mengaku di negara Tiongkok setiap Tahun Baru Imlek selama sepekan akan dimanfaatkan untuk saling berkunjung ke rumah saudara dan sahabat, sama halnya dengan di Indonesia. Setiap warga Tiongkok yang merayakan Imlek membuka pintu untuk setiap keluarga untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan. Zhang Min berharap Tahun Baru Imlek dengan sio naga kayu ini memberikan peluang besar untuk seluruh masyarakat di Medan agar dapat lebih sejahtera. Ia berpesan kepada seluruh warga Tionghoa yang ada di Kota Medan agar memanfaatkan Tahun Baru sebagai awal kehidupan baru yang lebih baik. Dengan kesempatan ini saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek kepada seluruh masyarakat. Tahun Baru Imlek itu adalah festival yang paling penting di Tiongkok. Jadi pada festival ini kami biasanya ada liburan, biasanya 7 hari, dan kami akan berkunjung ke teman-teman dan juga berkunjung ke berwisata ke tempat yang lain. Kalau Tahun Baru Imlek Naga itu sangat penting bagi masyarakat Tiongkok karena naga adalah secara simbol untuk Tiongkok itu artinya tenaga dan rajin. Ya, pemirsa, perayaan Imlek 2575 tahun 2024 dimaknai oleh tokoh Tionghoa Sumut dengan penuh sukacita. Setiap Imlek tiba, ia mengundang berbagai lapisan masyarakat untuk menikmati hidangan Tahun Baru Imlek sambil bersilaturahmi. Tokoh Tionghoa Sumut Indra Wahidin yang juga merupakan Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa INTI setiap tahunnya mengajak tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai lintas agama berbagi kebahagiaan pada setiap golongan. Kediaman tokoh Tionghoa Sumut setiap perayaan Imlek dihadiri sejumlah pejabat publik dan tokoh agama. Indra Wahidin mengaku momen Tahun Baru Imlek sebagai wadah untuk berbagi kebahagiaan dan dijadikan sebagai wadah toleransi demi terciptanya kerukunan masyarakat yang ada di Sumatera Utara
Utara. Indra Wahidin mengaku Tahun Baru Imlek 2024 merupakan Imlek yang sangat spesial karena bertepatan dengan penetapan oleh PBB sebagai hari libur sedunia. Meski pada kalender Tionghoa Imlek 2575 adalah Sio Naga Kayu, namun baginya setiap tahun adalah tahun keberuntungan asalkan disikapi dengan penuh semangat dan juga perjuangan. Sesuai dengan agenda nasional di mana dalam beberapa hari ke depan akan dilangsungkan pemilu, diharapkan semua masyarakat Tionghoa agar tidak golput. Tentunya kami sekeluarga yang ada di sini mengucapkan selamat Hari Raya Imlek 2575 atau 2024. Kebetulan tahun ini agak spesial juga, di samping menjelang pemilu juga barusan tahun ini juga Imlek ditentukan sebagai hari libur sedunia oleh PBB. Jadi untuk acara ini sebenarnya rutin saja, jadi tidak ada makna khusus, cuman ya silaturahmi aja. Dan semoga di tahun 2024 ini kita tenang mengikuti pemilu, kita sukses memilih presiden atau pemimpin baru tanpa ada kerusuhan ataupun dapat dipilih dengan tenang. Nah, seperti himbauan juga Pak Gubernur, khususnya untuk masyarakat Tionghoa, supaya tidak golput pada tanggal 14 nanti. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan Hasan Matsum yang turut menghadiri perayaan Imlek di kediaman Indra Wahidin mengaku bahwa silaturahmi ini merupakan perwujudan dari persaudaraan yang rukun. Dikatakan ada 3 hal terkait persaudaraan, yakni persaudaraan akidah, persaudaraan sebangsa, dan persaudaraan sesama manusia. Sebagai saudara sebangsa dan sesama manusia, silaturahmi Imlek merupakan jalinan kerukunan yang luar biasa. Pada hari ini saya sangat senang hadir di tempat keluarga besar. Kami mengatakan keluarga besar, yaitu Dr. Indra Wahidin. Arti keluarga besar itu persaudaraan kita ini kan ada 3. Ada persaudaraan seakidah. Beliau tidak seakidah dengan saya. Ada persaudaraan sebangsa. Beliau sebangsa dengan saya. Ada persaudaraan itu sesama manusia. Kita saling menghormati, saling menghargai. Batas-batas keagamaan bersifat akidah ibadah kita boleh berbeda. Lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam hal ini bila mengundang saya untuk sebuah perayaan Hari Raya Imlek yang tidak ada hubungannya dengan ibadah-ibadah tertentu. Hari ini hubungan-hubungan sosial kita rekat bersama, apalagi beliau ini bersama konjen Singapura yang ada di sebelah saya, ini merupakan satu keakraban luar biasa, sudah terbangun lama. Dan ini akan terus kita pelihara, khususnya kita di Sumatera Utara ini. Menikmati makanan sambil berbagi kebahagiaan terlihat pada silaturahmi perayaan Imlek yang dilaksanakan di kediaman tokoh Tionghoa Sumut Indra Wahidin. Setiap warga Tionghoa yang berjumpa mengucapkan Gongsi Facai. Perayaan Tahun Baru Imlek sering dilakukan dengan berbagai cara, seperti barongsai, makan bersama, dan sembahyang bersama. Khusus di Kota Medan, jejak keberadaan etnis Tionghoa ternyata telah memiliki kisah sejak zaman sebelum kemerdekaan. Selain kisah Chong Afi yang terkenal, kisah Pekong Lima sebagai jejak etnis di Tionghoa di Kota Medan juga tidak kalah seru dan menambah wawasan. Jika berbicara tentang jejak keberadaan etnis Tionghoa di Kota Medan, Sumatera Utara, pastilah kita tidak asing lagi dengan kisah sejarah situs kota Cina di kawasan Medan Labuhan. Chong Afi yakni saudagar kaya raya yang dikisahkan turut andil dalam pembangunan Kota Medan. Jejak peninggalan berupa rumah yang terletak di jantung Kota Medan, yakni kawasan Kesawan atau Jalan Jenderal Ahmad Yani. Namun tidak sedikit yang tahu bahwa jejak keberadaan etnis Tionghoa di Kota Medan juga ada pada kisah Pekong Lima, yang kini menjadi tempat sembahyang umat Tionghoa di kawasan Jalan Sutomo, Kota Medan. Di balik vihara yang terlihat cukup sederhana ini, ternyata menyimpan kisah yang cukup pedih pada etnis Tionghoa pada zaman prakemerdekaan. Hingga kini belum ada sejarawan yang secara detail meneliti, namun kisah Pekong Lima terbagi menjadi 2. Pertama, kelima pemuda Hokiau etnis Tionghoa ini dikisahkan dibunuh dengan cara yang mengenaskan oleh tentara Jepang dan jasadnya dibiarkan membusuk di kawasan Kesawan. Namun kelima kepala 5 pemuda ini dikuburkan di belakang vihara Pekong Lima ini. Sementara kisah versi lain menyebutkan bahwa kelima pemuda Tionghoa ini menerima hukuman gantung dari pemerintah Jepang karena telah membunuh mandor tempat mereka bekerja.
Vihara Pekong 5 saat ini dijadikan tempat sembahyang umat Tionghoa meski terlihat dalam keadaan yang kurang terawat. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution memimpin langsung penertiban alat peraga kampanye pasca memasuki Minggu Tenang jelang pemilu pada 14 Februari 2024. Beberapa jalan yang ditertibkan alat peraga kampanye berada di Kecamatan Medan Barat dan Medan Petisah, yakni ruas Jalan Putri Hijau, Sedeli, serta Jalan Gatot Subroto dan Bundaran Majestic. Penertiban APK ini turut dipantau oleh Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu Kota Medan. Selain itu juga seluruh perangkat kelurahan dipencar ke daerah masing-masing untuk pelaksanaan penertiban. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menghimbau kepada seluruh tim kemenangan Capres ataupun tim sukses calon legislatif agar menertibkan alat peraga kampanye dengan sendirinya. Hal ini agar bisa membantu pemerintah setempat dalam menertibkan APK. Yang kita sampaikan tentunya ini dari gerakan dari kami, tentunya dari Pemko, Forkopimda, KPU dan Bawaslu, dimana kita sudah tahu sekarang kita sudah masuk masa tenang. Tentunya himbauan kita kepada seluruh tim pemenangan ya, tim pemenangan paslon, capres cawapres, baik nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, dan bisa menertibkan APK-nya juga di masa tenang ini. Dan kepada partai peserta pemilu, tentunya kita himbau juga agar bisa menertibkan APK-nya. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, waktu masa kampanye partai politik telah berakhir. KPU Kota Medan melakukan koordinasi kepada 18 partai politik untuk dapat menertibkan alat peraga kampanye APK di lingkungan masing-masing sekecamatan Kota Medan. Sebanyak 18 partai politik bersama pemerintah Kota Medan mengikuti rapat koordinasi pembersihan APK peserta pemilu 2024 di Medan kemarin. Memasuki masa tenang, seluruh partai politik tidak bisa lagi menggunakan alat peraga kampanye atau tidak boleh lagi meletakkan spanduk bendera maupun baliho dari masing-masing partai politik atau peserta pemilu 2024. KPU Kota Medan bersama Bawaslu dan pemerintah Kota Medan akan mengambil langkah maupun sanksi tegas bagi para peserta pemilu 2024 yang masih memasang APK di lingkungan masing-masing. Ketua KPU Kota Medan Mutia Atikoh mengatakan masa tenang akan berlangsung 3 hari dari tanggal 11 Februari hingga 13 Februari 2024. Kota Medan melaksanakan kegiatan pembersihan alat peraga kampanye di mana mengundang peserta pemilu, yakni partai politik, 18 partai politik yang ada untuk mengetahui bahwa tanggal 10 Februari 2024 hari ini adalah hari terakhir masa tahapan kampanye yang dimulai pada 27 November 2023 hingga ke 10 Februari 2024. Sementara itu, KPU Kota Medan telah melakukan seluruh tahapan pendistribusian logistik pemilu 2024 ke Kecamatan Kota Medan. Memasuki masa tenang menjelang pemilihan umum tahun 2024, ratusan alat peraga kampanye di Kabupaten Batubara belum dibongkar. Seperti terlihat di sekitar Taman Simpang Inalum, Kecamatan Sesuka, Kabupaten Batubara pada Minggu 11 Februari 2024, berbagai alat peraga kampanye berupa spanduk dan baliho para calon legislatif mulai tingkat DPRD Batubara, DPRD Sumatera Utara, DPR RI, dan DPD RI, serta calon presiden dan calon wakil presiden masih tetap terpasang. Pemandangan serupa juga tampak di sepanjang jalan lintas Sumatera, mulai perbatasan Batubara Serdang Bedagai hingga menuju perbatasan Batubara Asahan. Berdasarkan aturan, seluruh alat peraga kampanye peserta pemilu harus diturunkan selama masa tenang, terhitung 3 hari sebelum hari pencoblosan. Ketua Bawaslu Batubara Muhammad Amin Lubis yang dikonfirmasi terkait masih banyaknya alat peraga kampanye yang belum diturunkan mengatakan pihaknya sudah menghimbau partai politik dan tim kampanye peserta pemilu agar menurunkan alat peraga kampanye mereka.
Amin juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk membongkar alat peraga kampanye yang masih terpasang di sejumlah lokasi di Batubara. Kami Bawaslu Kabupaten Batubara telah membuat himbauan ke seluruh partai politik, kemudian tim kampanye agar membongkar dan menurunkan APK-APK yang masih berdiri, agar bersama-sama menurunkan ini melalui Satpol PP. Nah, untuk jadwal sendiri, untuk Satpol PP, kita sudah menerima jadwal bahwa hari ini ada sekitar 6 kecamatan, kemudian besok ada 6 kecamatan di 12 kecamatan seluruh Kabupaten Batubara. Jika hingga 13 Februari 2024 masih ada alat peraga kampanye yang terpasang, Bawaslu Batubara akan mengerahkan para petugas pengawas untuk melakukan pembongkaran. Pemirsa, kami ajak Anda ke Kabupaten Langkat. Tim gabungan dari Bawaslu, Satpol PP, Polres, dan Kodim 0203 Langkat menertibkan alat peraga kampanye di masa tenang pemilu 2024. Penertiban alat peraga kampanye dimulai dari perbatasan Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Deli Serdang dan perbatasan Provinsi Aceh. Tim gabungan menyusuri jalan-jalan utama dan membersihkan seluruh alat peraga kampanye, baik berbentuk selebaran dan spanduk yang ditempel di pinggir jalan ataupun di pepohonan, hingga baliho raksasa yang ada di papan iklan reklame. Ketua Bawaslu Langkat Supriyadi menyatakan sesuai aturan perundang-undangan tidak diperkenankan lagi terpasang alat peraga kampanye selama masa tenang pemilu 2024. Bagi peserta pemilu yang tidak menertibkan sendiri alat peraga kampanyenya akan dibersihkan oleh tim gabungan Bawaslu, TNI Polri, dan pemerintah Kabupaten Langkat. Bawaslu juga berharap kepada para peserta pemilu di Langkat untuk mematuhi aturan kampanye yang telah ditetapkan. Per 11 Februari 2024, kita tahu bahwasannya tahapan pemilu telah memasuki masa tenang, yaitu satu masa yang tidak dibolehkan untuk melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Nah, oleh karena itu, hari ini kami akan melakukan penertiban APK di masa tenang untuk pemilu tahun 2024. Jadi, APK-APK yang akan kita bersihkan itu yang terletak di seluruh wilayah di Langkat. 3 hari menjelang pemilu 2024, ratusan personel Polres Labuhan Batu menggelar apel pergeseran pasukan ke lokasi PAM TPS bertempat di lapangan Mapolres Labuhan Batu pagi tadi. Memasuki minggu tenang jelang pemilu 2024, Polres Labuhan Batu menggelar pasukan serta melakukan pergeseran pasukan. Personil PAM mengamankan langsung menuju ke lokasi TPS masing-masing personil yang telah ditentukan. Sementara di wilayah hukum Polres Labuhan Batu menaungi 2 kabupaten, yakni Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Terdapat 2.769 jumlah TPS, dilakukan pengamanan oleh masing-masing personil. Kapolres Labuhan Batu AKBP Benhard L. Malau menjelaskan, pergeseran pasukan dilakukan secepatnya karena KPUD Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara melakukan pendistribusian logistik di kecamatan. Kenapa begitu cepat? Karena hari ini pukul 08 titik kacamata WIB untuk Kabupaten Labuhan Batu induk akan melaksanakan serpas terkait dengan pendistribusian kotak suara. Sedangkan untuk Labura nanti pukul 10.00 WIB. Cara harapan saya laksanakan tugas, laksanakan pemilihan dengan baik dan benar. Kapolres Labuhan Batu mengharapkan personil PAM TPS melaksanakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab dan bagi masyarakat agar menggunakan hak pilih dan jangan golput. Ya, pemirsa, 3 hari jelang hari pencoblosan pada pemilu tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum KPUD Batubara mulai melakukan pendistribusian logistik pemilu ke tingkat panitia pemilih kecamatan. Proses pendistribusian logistik pemilu ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Pendistribusian logistik pemilu dimulai dari kantor KPUD Batubara di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan 50 Kota, Kecamatan 50 pada Minggu siang.
Puluhan personil polisi dari Polres Batubara tampak hadir di kantor KPUD Batubara untuk mengawal dan mengamankan proses pendistribusian tersebut. Ketua KPUD Batubara Erwin mengatakan pada gelombang pertama ini logistik pemilu dikirim ke 6 kecamatan yakni Kecamatan Medang Deras, Lautador, Air Putih, 50 Pesisir, Tanjung Tiram, dan Kecamatan Sesuka. Ketua KPUD Batubara bersama pejabat instansi terkait lainnya kemudian melepas pemberangkatan logistik menuju masing-masing kecamatan. Hari ini distribusi kita ada di 6 kecamatan ya. Ada di Kecamatan Medang Deras, Lautador, Air Putih, kemudian 50 Pesisir, kemudian ada di Tanjung Tiram dan Sesuka. Targetnya kapan selesai? Diperkirakan paling lama besok sudah selesai. Proses pendistribusian logistik pemilu ke tingkat panitia pemilihan kecamatan diperkirakan akan rampung pada tanggal 12 Februari 2024. Selanjutnya logistik pemilu akan dikirim ke panitia pemungutan suara tingkat desa dan juga kelurahan sebanyak 1.446 tempat pemungutan suara sehari sebelum hari pencoblosan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu bersama Forkopimda Kabupaten Labuhan Batu melepas 11 truk kontainer bermuatan logistik pemilu dan mendistribusikannya di 9 kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu tadi pagi. Memasuki minggu tenang 3 hari menjelang pemilu pada 14 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu bersama Forkopimda melepas 11 unit truk kontainer bermuatan logistik pemilu yang langsung didistribusikan di 9 kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu. Hadir pada pelepasan logistik yang disalurkan ke kecamatan, PLT Bupati Labuhan Batu, Kapolres Labuhan Batu beserta PJU dan pihak Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu. Logistik yang disalurkan ke kecamatan dan Kabupaten Labuhan Batu dikawal ketat oleh personil PAM TPS dari Polres Labuhan Batu. Ketua KPUD Kabupaten Labuhan Batu Zafar Sidik Pohan menjelaskan, pihaknya dalam penyaluran logistik harus memastikan seluruh pengiriman logistik sampai di kecamatan yang dituju. Pada pagi hari ini, KPU Labuhan Batu mendistribusikan logistik sebanyak 11 unit kontainer, memastikan hari ini sampai di 9 kecamatan. Jadi 9 kecamatan tersebut Bilah Hilir, Pangkatan, Bilah Barat, Rantau Utara, Rantau Selatan, Panai Hilir, Panai Hulu, dan Panai Tengah. Sementara PLT Bupati Labuhan Batu Ella Rosa menghimbau masyarakat Labuhan Batu agar menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti, karena suatu suara sangat berarti menentukan nasib bangsa ke depan. Kabupaten Labuhan Batu mensupport kegiatan KPU hari ini agar kondusifnya pemilihan umum pada tahun 2024 ini. Kiranya KPU dan Bawaslu mengawasi pemilihan umum ini dengan baik. Itulah yang kami harapkan dari pemerintah, agar datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, karena satu pilihan bisa menentu untuk hasil dan kedepannya. Ketua KPU meminta kepada seluruh PPK di masing-masing kecamatan agar melakukan pemilahan logistik dan selanjutnya PPK menyalurkan logistik yang ada di desa dan kelurahan. Kita beralih ke Kota Binjai, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai mulai mendistribusikan logistik pemilihan umum ke 5 kecamatan yang ada di Kota Binjai. Pendistribusian ini dilepas oleh jajaran KPU, Polres Binjai, Kodim 0203 Langkat, dan Dinas Perhubungan Kota Binjai. Pemilihan umum legislatif dan calon presiden akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai mulai mendistribusikan logistik berupa surat suara dan kotak suara ke masing-masing kecamatan yang ada di Kota Binjai.
Pendistribusian logistik pemilihan umum ini dilaksanakan selama 3 hari dengan dikawal ketat aparat kepolisian Polres Binjai yang juga dihadiri Kapolres Binjai beserta organisasi pimpinan daerah Kota Binjai. Di Kota Binjai hanya terdiri dari 5 kecamatan dan 37 kelurahan dengan jumlah TPS 812, sehingga pendistribusian logistik pemilu bisa selesai dilaksanakan hanya dengan 1 hari. Meski demikian, pendistribusian yang dilaksanakan KPU Kota Binjai harus sesuai dengan petunjuk teknis KPU Sumut, yakni dilakukan selama 3 hari. Ketua KPU Binjai Anton Indriatno mengatakan bahwa pendistribusian logistik hari ini hanya seputar surat dan kotak suara yang nantinya akan ditempatkan di 5 kecamatan yang ada di Kota Binjai. Sedangkan logistik lainnya seperti tinta, alat penusuk dan batalan akan dilakukan esok hari. Kota Binjai hari ini adalah pendistribusian logistik ke kelurahan-kelurahan. Jadi hari ini adalah hari pertama pendistribusian logistik dan alhamdulillah kita tadi sudah lepas bersama-sama pada pukul 10.00 WIB kotak suara dan surat suara itu ke masing-masing kelurahan. Sejauh ini tidak ada, semua sudah kita penuhi dan sudah kita siapkan, tinggal menunggu pelaksanaan pada tanggal 14 Februari nanti. Sementara itu, pendistribusian logistik pemilihan umum ini berupa 5 surat suara, yakni surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPRD, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI. Bawaslu Toba kembali menggelar pelatihan bagi saksi peserta pemilu 2024 tingkat kecamatan se-Kabupaten Toba. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu kemarin di Balige, Kabupaten Toba. Ketua Bawaslu Toba Sahat Sibarani dalam sambutannya saat membuka kegiatan menyatakan Bawaslu memiliki tanggung jawab penting terkait pelatihan saksi peserta pemilu. Dikatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peserta pemilu, terutama dalam memperkuat peran saksi pada tahapan pemungutan dan perhitungan surat suara. Hal ini sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan transparan, jujur, dan adil. Ketua Bawaslu Toba Sahat Sibarani mengatakan pelatihan ini ditujukan kepada perwakilan dan saksi partai politik untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Toba, perseorangan untuk anggota DPD, serta pasangan calon untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah potensi pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh peserta pemilu. Dalam pelatihan ini, Bawaslu Kabupaten Toba mengundang narasumber eksternal yang telah bersertifikasi dan Komisioner KPU Toba terkait pelatihan saksi peserta pemilu. Kegiatan tersebut diikuti oleh para saksi perwakilan peserta pemilu, Panwascam, dan pemerhati pemilu dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Toba. Diharapkan pelatihan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi saksi peserta pemilu dalam menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga proses pemungutan dan perhitungan surat suara dapat berlangsung dengan lancar. Kami dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba pada hari ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan jadwal program, maka Bawaslu Toba melakukan pelatihan saksi kepada peserta pemilu sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di pasal 351 di ayat 8. Di sana diberikan kewenangan kepada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan pelatihan saksi kepada peserta. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Anggota KPPS dan PPS berkeliling ke rumah-rumah warga dengan membawa spanduk dan pengeras suara untuk mengajak masyarakat turut berpartisipasi memberikan hak suara pada pemilu mendatang. Sejumlah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dan panitia pengungut suara Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal mengajak masyarakat memberikan hak suaranya saat pemilu tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Para penyelenggara pemilu ini juga mengenakan berbagai pakaian seperti baju adat Mandailing dan pakaian plastik bekas yang telah dimodifikasi layaknya kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan. Hal tersebut dilakukan para penyelenggara pemilu agar partisipasi masyarakat saat pemilu meningkat. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Linggabayu Mirdan Syah Batubara menghimbau kepada masyarakat agar tidak berpergian keluar daerah dan tidak melakukan aktivitas ke ladang serta perkebunan sebelum memberikan hak suaranya ke tempat pemungutan suara nantinya.
Ya, harapan kita adalah masyarakat mengetahui bahwa hari H pemilihan itu pada tanggal 14 Februari 2024. Sehingga pada hari tersebut masyarakat kita harapkan tidak berangkat keluar dari daerah dia. Kegiatan lain kita harapkan dia melaksanakan dulu pemilihan ke TPS baru melaksanakan aktivitas yang lain di luar kepemiluan. Kita berharap sebenarnya pada intinya seperti apa yang kita harapkan dari sebelum-sebelumnya bahwa kegiatan ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Komisi Pemilihan Umum Daerah Deli Serdang mengingatkan kepada seluruh peserta pemilu, baik partai politik maupun calon perseorangan, agar membersihkan alat peraga kampanye yang sebelumnya sudah dipasang di berbagai tempat. Sesuai surat edaran peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU, pihak penyelenggara KPUD Deli Serdang menyampaikan kepada 18 partai politik agar membersihkan semua APK secara mandiri, paling lambat 1 hari sebelum pencoblosan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka Bawaslu akan melakukan pengawasan dan penindakan. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPUD Deli Serdang, Timo Dahlia Daulay menyebutkan, masa tenang kampanye dan pembersihan alat peraga kampanye pemilu 2024 berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Diharapkan seluruh APK sudah harus dibersihkan minimal sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, yaitu 14 Februari 2024. Setelah ini kita akan membangun komunikasi lebih lanjut berkaitan dengan teknis penertiban alat peraga kampanye. Namun sebelumnya KPU itu berdasarkan surat edaran ke kita arahan bahwa kita menyampaikan dulu kepada peserta pemilu dan untuk di tingkat Kabupaten Deli Serdang itu kepada partai politik. 18 partai politik itu kita sampaikan himbauan bahwa berdasarkan PKPU 15, sebagaimana diperbarui pasal PKPU 20 tahun 2023, kewajiban untuk membersihkan atau menertibkan APK itu adalah kewajiban peserta pemilu. Nah, itu dilakukan paling lambat H-1 sebelum hari pemungutan suara. Terkait kampanye di media sosial, Timo Dahlia Daulay menjelaskan, tidak ada lagi yang diperbolehkan untuk berkampanye pada masa tenang, termasuk di media sosial. Karena Bawaslu akan melakukan tugas pengawasannya dan akun yang digunakan di media sosial harus ditutup untuk sementara dan bukan dihapus. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Apa aja pilihan ada. Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Alah, kau sama-sama aja, kau sama. Banyak kan? Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, 4 desa kepulauan yang ada di Kabupaten Langkat menjadi prioritas pengiriman logistik pemilu 2024.
4 desa yang berada di kepulauan wilayah Kabupaten Langkat, yakni Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggan yang ada di Pulau Jaring Halus, dan Desa Kuala Besar yang ada di Pulau Kuala Besar. Selain itu terdapat pula Desa Pulau Kampai dan Desa Pulau Sembilan, yang keduanya masuk dalam wilayah Kecamatan Pangkalan Susu. Keempat desa di kepulauan tersebut menjadi prioritas pengiriman logistik pemilu oleh KPUD Kabupaten Langkat, karena letaknya yang berjauhan dengan ibu kota kecamatan dan memakan waktu lama untuk pengiriman logistik karena harus menggunakan perahu atau kapal laut. Pengiriman logistik pemilu untuk desa kepulauan tersebut telah dilakukan KPUD Langkat sejak Sabtu kemarin. Saat ini seluruh logistik pemilu untuk 4 desa kepulauan telah tiba di kantor kecamatan masing-masing dan akan didistribusikan pada hari Senin. KPUD Langkat juga memastikan seluruh logistik pemilu telah selesai dikirimkan ke setiap kantor kecamatan yang ada di Langkat paling lambat 11 Februari 2024. Pemirsa, Bawaslu Kota Sibolga mengharapkan pers berperan aktif dalam mengatasi kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan masa tenang pemilu 2024 dengan cara menyajikan berita-berita himbauan pemilu jujur, adil kepada masyarakat. Ketua Bawaslu Kota Sibolga, Salmon Tambunan, mengatakan bahwa pers memiliki peranan sangat penting dalam kesuksesan pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 ini. Pasalnya, pemberitaan yang disajikan para jurnalis sangat memberikan pengaruh kuat bagi masyarakat, khusus berita-berita yang menyajikan himbauan terkait pemilu 2024. Selain itu, pers juga berperan dalam memberikan pengajaran demokrasi dengan mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi pada hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 mendatang, serta mengajak masyarakat menolak politik uang yang kerap muncul pada masa tenang. Salmon Tambunan juga mengatakan pers bisa menjadi landasan demokrasi yang baik dengan cara tidak menyajikan berita-berita bohong yang bisa saja mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilu damai. Ya, artinya ada komunikasi yang baik antara media dengan Bawaslu. Ya, kita dari media ini kan bisa, misalnya Bawaslu bisa melakukan pencegahan apa yang dilakukan disampaikan ke masyarakat sehingga pelanggaran-pelanggaran itu bisa diminimalisasi, ya. Jadi dan media juga harapan kita tidak alergi dengan Bawaslu atau Bawaslu pun tidak alergi dengan media. Jadi ini perlu hubungan baik. Kalau tidak ada hubungan baik kan payah kita untuk menyampaikan informasi. Mungkin demikian. Masa kampanye pemilihan umum tahun 2024 telah berakhir, sehingga pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu harus dibersihkan mulai hari ini. Hari ini memasuki masa tenang menuju pemilihan umum serentak hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Seluruh alat peraga kampanye yang semula berdiri ini harus diturunkan dan dibersihkan dari segala tempat. Diyakini kebiasaan sikat mengindahkan aturan yang telah melekat bagi peserta pemilu di kota itu akan memudahkan terciptanya kesadaran semua pihak, termasuk para calon kandidat untuk menghargai masa-masa tenang dalam pemilu. Khusus di wilayah kota Gunung Sitoli, selama masa kampanye penempatan alat peraga kampanye oleh peserta pemilu telah menunjukkan ketaatannya pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menyesuaikan letak tata ruang serta kebersihan estetika kota sehingga belum mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Hal itu berkat kerjasama semua pihak instansi termasuk gerakan pengindahan dari peserta pemilu dan partai politik. Ya, kalau kegiatan pelaksanaan alat peraga kampanye hari ini di wilayah Kota Gunung Sitoli, kami memantau sudah berada pada tempatnya. Namun berdasarkan juga laporan dari beberapa kelompok masyarakat ataupun pihak stakeholder, ada juga sekelompok memang para paslon yang memasang alat peraganya tidak pada tempatnya, agar menghimbau, menyarankan kepada pihak terkait agar memindahkan, merelokasi kembali alat peraga kampanye itu yang sesuai dengan tempat dan ketentuan yang ada di regulasi. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Memasuki minggu tenang tahapan pemilu 2024, tim gabungan menggelar apel untuk menurunkan serta membersihkan seluruh alat peraga kampanye di sepanjang jalan lintas dan pemukiman warga di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
Tim gabungan dari personil TNI Polri, Satpol PP, Dishub, dan anggota Panwascam membersihkan APK pemilu berupa baliho, spanduk, dan stiker kampanye milik partai politik dan caleg kontestasi pemilu yang terpasang di tempat umum. Sebelum operasi pembersihan APK ini terlebih dahulu dilakukan apel koordinasi pembagian tugas agar seluruh APK yang terpasang mulai pukul 7 WIB telah seluruhnya dapat ditertibkan. Ketua Bawaslu Labura Maruli Sitorus menjelaskan memasuki masa minggu tenang tahapan pemilu tahun 2024, seluruh APK yang terpasang di masa kampanye harus sudah ditertibkan dan dibersihkan dari tempat umum, mulai dari pemukiman warga di perkotaan hingga seluruh desa sekabupaten Labuhan Batu Utara. Belum masuk minggunya, kita melakukan penertiban seluruh APK yang masih terpasang yang belum selesai diturunkan oleh peserta bersama dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan dan dibantu dengan pihak kepolisian serta Ramil. Dan kita juga dibantu dengan teman-teman dari Panwaslu Kecamatan, Panwas Kelurahan dan Desa dan pengawas TPS yang membersihkan di lingkungan mereka masing-masing. Libur panjang dan akhir pekan sering dimanfaatkan masyarakat untuk pergi ke tempat wisata dengan tujuan untuk berwisata dan mengajak keluarga untuk bersantai. Bagi Anda yang tidak memiliki uang yang berlebih, tidak ada salahnya untuk mencoba wisata alternatif pemandian kolam alam yang disebut dengan Kolam Jowo. Lokasi pemandian alam Kolam Jowo ini terkenal murah dan tidak menempuh jarak yang jauh. Pemandian alam kolam mata air ini berada di Desa Namutrasi, Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat. Untuk menuju lokasi ini dari Kota Binjai hanya menempuh jarak 30 menit dan hanya dikutip bayaran Rp5.000 untuk setiap wisatawan. Lokasi pemandian ini merupakan kolam buatan yang bersumber dari mata air yang terus mengalir dan dikerjakan secara manual oleh pemilik lahan, yakni Pak Jowo yang disebut masyarakat sekitar. Suasana teduh dan asri serta dikelilingi pepohonan sawit ini terasa sangat tenang dan nyaman untuk menghilangkan kepenatan setelah beraktivitas. Para pengunjung yang datang ke lokasi kolam mata air ini masih seputaran warga Binjai dan Langkat. Pengelolaan objek wisata yang hanya dilakukan oleh perorangan saja. Meski lokasi pemandian alam ini dilakukan secara manual, namun tidak perlu disangsikan. Air yang jernih terus mengalir bagaikan air minum. Jowo, pemilik lokasi wisata, mengatakan mata air yang berada di seputaran kebunnya sempat ditawar oleh salah satu perusahaan air minum. Namun ia tidak bersedia untuk menjual karena kebunnya sangat terawat dan sejuk. Ya diduga gitu aja, manual aja lah pokoknya. Apa dibentuk juga. Oh dibentuk. Ya Purwobinangun Pasar 1, Demonstrasi. Ya kalau ditanya ya nyaman gitu aja lah. Ya untuk selanjutnya ya pengunjung itu nyaman gitu aja lah, nggak ada apa. Enak sama enak gitu aja. Lokasi pemandian alam kolam mata air ini tidak saja dikunjungi saat liburan, namun masyarakat sekitar dan anak sekolah selalu berkunjung untuk menikmati suasana yang asri dan nyaman. Dan pemirsa, informasi terkait objek wisata tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Udranda Rolin, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.